Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umaratul Izati dengan NIM 16014221114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen hasil belajar. Asesmen hasil belajar merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi atau data untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan mencapai hasil belajar peserta didik. Informasi atau data ini kemudian digunakan untuk mengetahui seberapa baik peserta didik telah memahami dan menguasai materi yang diajarkan, serta untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asesmen hasil belajar dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk tes tertulis, penilaian kinerja, observasi, proyek, dan portofolio. Asesmen hasil belajar bukan hanya tentang mengukur pencapaian akhir peserta didik, tetapi juga tentang mendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang kontributif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Istilah asesmen banyak digunakan dalam kegiatan penilaian, terutama setelah diberlakunya kurikulum Merdeka saat ini. Kurikulum ini memiliki karakteristik tertentu baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun penilaian pembelajaran. Dalam kegiatan penilaian pembelajaran, kurikulum tidak hanya mempersyaratkan penggunaan tes formal seperti halnya yang biasa digunakan selama ini, melainkan juga penilaian alternatif yang dinamakan dengan asesmen portofolio autentik maupun asesmen kinerja performance. Tujuan asesmen hasil belajar adalah untuk mengetahui perubahan perilaku siswa yang lebih baik dan untuk membandingkan kemampuan siswa yang diukur dengan tes sebagai alat ukur. Asesmen hasil belajar dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Dalam pengembangan alat ukur hasil belajar perlu dipahami domain yang akan diukur sebelum menyusun alat ukur. Kepribadian manusia secara teoretik dibagi menjadi 3 domain atau ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Asesmen pembelajaran memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Herman Asperger and Withers 1992, asesmen dengan tujuan isi digunakan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan spesifik. Dalam hal ini, asesmen harus berfokus pada pembelajaran peserta didik, sedangkan asesmen yang berkaitan dengan tujuan proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Karena pendidik biasanya berupaya memahami kelemahan peserta didik, maka pendidik harus mengakses proses dan produk atau isi melalui kegiatan interview, dokumentasi, observasi, maupun tujuan dengan menggunakan tes pilihan ganda. Tujuan asesmen pembelajaran pada dasarnya tergantung pada penggunaan jenis asesmen itu. Ada 4 jenis asesmen, yaitu 1. Asesmen formatif dan sumatif, asesmen subjektif dan objektif, asesmen secara patokan, dan normatif. 4. Asesmen formal dan informal. Asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif biasanya dilaksanakan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan asesmen formatif berbentuk pemberian balikan atas pekerjaan peserta didik dan tidak dijadikan dasar
kenaikan kelas. Asesmen subjektif dan objektif. Asesmen bentuk objektif merupakan bentuk pernyataan yang memiliki satu jawaban yang benar. Asesmen subjektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Asesmen acuan, patokan, dan normatif. Asesmen acuan patokan biasanya menggunakan tes acuan patokan, merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Asesmen acuan normatif atau dikenal dengan penentuan ranking berdasarkan kurva normal. Asesmen untuk ujian masuk sekolah biasanya menggunakan asesmen acuan normatif karena dapat menunjukkan proporsi jumlah peserta didik yang lulus atau diterima di sekolah atau universitas. Asesmen formal dan informal. Asesmen formal diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis seperti tes tertulis, diberikan skor dalam bentuk angka atau penentuan ranking. Sedangkan asesmen informal dimaksudkan untuk menentukan ranking akhir peserta didik. Asesmen ini biasanya dilakukan dengan cara yang lebih terbuka seperti melalui observasi, partisipasi, evaluasi diri, dan diskusi. Prinsip-prinsip asesmen banyak diterapkan di berbagai lapangan pendidikan. Prinsip-prinsip berikut memiliki visi tentang cara-cara mentransformasikan asesmen sebagai bagian dari informasi sekolah dengan fokus utama pada pembaikan asesmen kelas untuk mendukung belajar. Agar belajar dapat terjadi pada diri peserta didik, asesmen harus terpadu dengan kurikulum dan peserta didik. Asesmen yang baik harus berdasarkan landasan pendidikan. Landasan ini meliputi pengorganisasian sekolah dalam memenuhi kebutuhan belajar seluruh peserta didik, memahami cara peserta didik belajar, menetapkan standar tinggi pada kegiatan belajar peserta didik, dan memberikan kesempatan belajar peserta didik yang memadai. Ada tujuan, prinsip, dan menetapkan asesmen belajar. Berikut adalah 7 prinsip yang dimaksud. 1. Tujuan utama asesmen adalah memperbaiki masalah belajar peserta didik. 2. Asesmen bertujuan untuk mendukung belajar peserta didik. 3. Objektif bagi semua peserta didik. 4. Kolaborasi profesional. 5. Partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. 6. Keteraturan dan kejelasan komunikasi mengenai asesmen. 7. Peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. Jenis-jenis asesmen. 1. Asesmen formatif. 2. Asesmen sumatif. 3. Asesmen objektif. 4. Asesmen subjektif. Manfaat asesmen hasil belajar. Asesmen hasil belajar memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks pendidikan. 1. Memberikan informasi kepada guru mengenai gaya belajar siswa. 2. Menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai kemajuan siswa. 3. Memperlihatkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual. 4. Evaluasi terhadap proses pembelajaran. 5. Memberikan ruang untuk memberikan umpan balik. 6. Memudahkan guru mengetahui potensi dan minat siswa. Kesimpulan dari video ini yaitu asesmen merupakan proses mendokumentasi melalui proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta didik. Dapat dinyatakan pula bahwa asesmen merupakan kegiatan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui, dilakukan, dan dikerjakan oleh peserta didik.
Asesmen belajar memiliki dua tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.